Yesus kawan yang sejati. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, betapa indahnya berada dalam persekutuan kasih yang penuh dengan anugerah keselamatan-Mu, yang Tuhan sediakan untuk kami alami dan masuki dalam rangka penguatan dan peneguhan keselamatan kami. Betapa dunia di mana kami aktif, penuh dengan cobaan dan godaan, kadangkala mencengkeram dan menekan diri kami, sehingga kami tidak menjadi manusia yang wajar lagi. Namun kini, di tempat kudus ini Bapa, Engkau memulihkan kami. Dan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, sumber kekuatan, peneguh iman dan harapan dalam kancah kehidupan kami di tengah dunia ini. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu mengerti kehendak-Mu dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami yang ada di dalam gereja ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming ini dari rumah masing-masing, sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-15. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Yang menyatakan manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan yang di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, izinkan saya buka masker ya. Salam. Selamat pagi. Tema kita hari ini, jika engkau cinta aku, jagalah aku. Sangat puitis begitu ya. Puitisnya itu sama dengan judul novel ya. Kejarlah daku maka kau kutangkap begitu ya. Atau puitisnya itu sama dengan lagu Afgan. Jikalau memang jodoh kita pasti bertemu begitu ya. Atau tapi jangan kayak puitis lagu Geisha ya. Lumpuhkanlah ingatanku kalau itu tentang dia begitu ya. Saya pikir sakit hati betul dia gitu ya. Atau puitisnya itu sama dengan lagunya Toton Karibo ya. Angin datang kasih kabar. Ya, itu anak-anak muda pasti tahu itu ya. Tapi tema hari ini tidak bicara soal cinta karena asmara. Tapi bicara soal cinta dalam kaitan relasi kita dengan alam. Relasi kita dengan Tuhan saya kira oke, kita paham. Relasi kita dengan manusia sesama itu juga kita tahu. Tapi yang sering abai dalam pembahasan gerejawi adalah relasi dengan manusia, relasi dengan alam. Padahal Alkitab sangat tekun menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan alam. Cuma ya seringkali kita terbawa oleh arus pemikiran klasik masa lampau. Nanti saya jelaskan. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin mengatakan jangan lupa bahagia ya. Ada bahagia? Berikan senyum kiri kanan ya. Walaupun yang pakai masker tidak kelihatan ya. Cuma pasti yang pakai masker kelihatan dari matanya begitu ya. Kalau dia senyum atau tidak. Kenapa saya mengatakan jangan lupa bahagia? Karena Kompas 20 Maret yang lalu merilis ya suatu survei internasional mengenai negara-negara yang paling bahagia di dunia. Jadi kalau saya baca hasil survei indeks kebahagiaan negara-negara di dunia, Indonesia jauh di bawah. Ya. 10 besar itu negara-negara barat ya. Yang teratas itu Finlandia, kemudian Denmark, lalu kemudian Islandia. Selanjutnya disusul oleh Swiss, Belanda, Luxembourg. Sesudah Luxembourg ada Swedia, Norwegia, Israel, masuk negara bahagia. Ya. Dan terakhir yang ke-10 sebagai kelompok 10 besar negara paling berbahagia adalah Selandia Baru. Dulu Selandia Baru menempati bagian-bagian tengah dari 10 besar, tapi sekarang dia agak turun. Indonesia urutan keberapa? Ke-87. Ya. Tetangga kita Singapura itu urutan ke-27. Ya. Filipina 60, Thailand 61. Ya. Thailand 61. Ya, lalu kemudian Malaysia 70. Malaysia 70, Vietnam 71. Lalu baru di bawahnya lagi Indonesia 87. Aduh mama kasihan benar Indonesia begitu saudara ya. Saudara-saudara, lalu saya membaca di Kompas itu juga survei yang dilakukan oleh Kompas sendiri mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bahagia. Ada 3 faktor besar. Yang pertama itu adalah sikap intoleran. Jadi kita bisa paham di Indonesia intoleransi masih sangat tinggi. Jadi kita masih punya mimpi sangat jauh ya. Kita punya perjuangan besar untuk menekan gerakan-gerakan intoleransi. Harapan kita pemimpin nanti sesudah Pak Jokowi bisa memimpin negara kita untuk memberantas itu. Tapi itu bukan gampang. Karena sel-selnya udah tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk di daerah saya, di Poso. Saudara-saudara, faktor kedua yang mempengaruhi ketidakbahagiaan kita adalah sampah. Rupanya sampah menjadi faktor penyebab kita tidak bahagia.
sampah yang tidak dikelola dengan baik. Jadi mengapa saya mengucapkan indeks kebahagiaan ini? Karena itu juga bicara soal lingkungan. Kita bicara hari ini, tema kita adalah topik terkait dengan lingkungan, dan sampah menjadi masalah terbesar juga dalam kaitan dengan kehidupan kita di mana-mana. Jadi selama sampah masih ada di sekitar kita jalan kemana-mana ya, kalau di kawasan saya, daerah Pondok Aren, kadang-kadang di trotoar itu sampah banyak sekali. Bau lagi, ya kan? Nah, belum lagi di tempat-tempat Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang trotoar jadi tempat untuk menyimpan sampah. Memang akan ada nanti trek-trek yang akan mengangkut, tapi kan menurut saya itu aneh begitu ya. Apakah memang tidak ada tempat khusus? Atau memang kita terbiasa dengan pola seperti itu? Kalau jawabannya adalah sudah biasa Pak Pendeta, maka kita tidak akan pernah bahagia. Oke lah, kita tidak usah bicara soal sampah di kawasan kita. Di rumah suka numpuk sampah, ya, sampai bau bahkan penuh dengan kecoa. Ya, ada orang ketika dia cium bau sampah, awal-awalnya itu, waduh, dia tidak bisa. Ya, dia tidak tahan. Tapi lama-lama terbiasa. Ya, hari pertama nggak bisa, hari kedua juga nggak bisa. Setelah seminggu, biasa begitu ya. Itu hati-hati ya. Sampah ya dan bau busuk, kalau sudah menjadi biasa dalam hidup kita, itu pemulihan untuk kita menjadi bahagia butuh tindakan ekstra. Ya, karena pertama-tama kita harus melakukan sebuah pemutarbalikan dasariah soal mindset, yang sampah tadi adalah sesuatu yang kita benci, baunya kita tidak suka, lalu sekarang menjadi kita suka atau menjadi biasa. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudara, faktor ketiga soal kebahagiaan atau yang mempengaruhi ketidakbahagiaan kita adalah kemacetan. Ya, kemacetan. Jadi saya tidak akan bahas itu panjang lebar. Saya cuma ingin mengatakan, mari jaga lingkungan. GPIB salah satu gereja yang mengambil langkah untuk memberikan perhatian besar terhadap lingkungan kita. Lingkungan kita mulai mengalami kehancuran. Waktu saya mengikuti sebuah simposium mengenai lingkungan, seorang profesor matematika menjabarkan, bagi kami orang matematika, kiamat itu tidak usah tunggu nanti Tuhan datang. Karena kami bisa menghitung kapan kiamat terjadi. Lalu dia memaparkan lewat layar grafik-grafik yang memperlihatkan pola manusia yang suka menggundul hutan, yang kemudian suka menciptakan zat-zat yang menghancurkan ekosistem-ekosistem di sekitar kita, apakah di lingkungan kita hutan ataukah di sungai, laut, dan danau. Jadi kalau pola pengerusakan lingkungan itu tidak berubah, terus kita lakukan, negara-negara tidak mampu meratifikasi kesepakatan global untuk perlindungan alam atau untuk pelestarian alam, maka mereka bilang itu beberapa tahun yang akan datang bumi kita akan menjadi sangat panas, sebab ozon akan terbuka sehingga matahari langsung menyentuh bumi, dan disitulah segala-galanya membara habis. Jadi bagi mereka tidak usah tunggu hari Tuhan untuk kemudian kita bicara kiamat. Walaupun itu penting ya, sebagai suatu waktu yang dituju oleh setiap orang yang punya keyakinan kepada Tuhan. Tetapi soal kiamat bagi mereka mungkin akan terjadi lebih awal. Kalau misalnya kiamat pesan kitab suci belum juga kunjung datang. Mana segala sesuatu lalu akan menjadi begitu panasnya. Beberapa hari ini kan kita merasakan suhu yang sangat panas ya. Kadang-kala melebihi 30 derajat ya. Di India itu sampai 50 derajat. Luar biasa panasnya. Baru 30 derajat aja kita udah mengeluh begitu ya. Cari ruangan yang ber-AC. Mau makan di mana? Jangan di situ panas, cari yang ada AC-nya ya. Itu pun sampai di sana kalau AC-nya kurang, kurang dingin, cari lagi yang kalau bisa 2 PK satu ruangan kecil begitu. Saudara-saudara, itulah masalah dan tantangan kita. Oleh karena itu, saya tertarik betul ya untuk membahas masalah ini,
dan kita berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, saya akan mulai dengan satu pemahaman bahwa soal bencana alam terkait dengan situasi dan lingkungan hidup kita itu sudah disuarakan. Tahun 1798, seorang penulis yang cinta lingkungan, yaitu Bapak Thomas Malthus, menulis sebuah artikel berjudul On Graphic of Population, ya. Jadi dia mau menyatakan mengenai perkembangan atau penambahan jumlah penduduk yang melampaui sumber daya alam. Itu 1798 dia bicara. Akhir abad ke-17 masuk abad 18. Tapi tidak juga digubris oleh manusia. Abad ke-19 juga pengrusakan hutan dan lingkungan tetap masif. Nanti memasuki awal abad 20 orang mulai sadar. Kalau kita tidak memperbaiki sikap, maka kita akan hancur karena kelakuan-kelakuan kita sendiri, saudara-saudara. Masyarakat sampai sekarang, seperti yang saya sebutkan tadi, modern hidupnya tapi pandangannya itu, cara memandang alam itu sangat klasik. Yang saya maksud adalah begini. Ketika dulu, beberapa abad yang lalu, dunia kita masih dihidupi atau diliputi oleh populasi masyarakat atau penduduk yang sedikit, orang berpikir, nikmatilah dunia ini. Kuasailah dunia ini untuk apa saja dalam rangka kepentinganmu. Dan semua sub-sub masyarakat di bagian bumi manapun melakukan sebuah langkah hidup dengan pandangan itu. Petani membabat hutan, setelah kemudian selesai pindah lagi. Lalu kemudian mereka nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain. Membuka hutan untuk kebun, setelah itu mereka tinggalkan, buka lagi, karena bumi ini luas katanya. Gunakanlah untuk kepentinganmu. Demikian juga pemahaman tentang Tuhan-Tuhan pada masa lampau, termasuk dewa-dewa. Karena itu soal kehidupan berdewa, bertuhan pada masa lampau itu dikritik oleh para filsuf. Terutama seorang filsuf yang gencar mengkritik Tuhan-Tuhan pada masa lampau adalah Xenophanes, yang mengatakan Tuhan-Tuhan ini tidak bermoral. Ya, kenapa dia menyebutkan Tuhan-Tuhan tidak bermoral? Oleh karena Tuhan itu sangat primordial. Umatnya selalu mengatakan kami yang paling benar. Oh, kelompok yang lain harus dihabisi. Atas dasar kepercayaan kepada Tuhan, kepada dewa. Itulah sebabnya Xenophanes, filsuf Yunani kuno, bahkan beberapa filsuf masa kini termasuk Karl Marx, mengkritik keyakinan, mengkritik soal agama. Sam Harris mengatakan, selesailah soal iman, kita tidak perlukan itu. Karena apa? Karena berkeyakinan mereka itu lalu kemudian menghasilkan nilai-nilai yang primordial, membunuh, menyerang, menghancurkan alam, dan lain-lain sebagainya. Untung kita punya Tuhan yang disebut Yahweh. Lalu Tuhan kemudian memberikan mandat kepada Adam dan Hawa, manusia pertama. Ya, peliharalah bumi, kuasailah bumi dan hewan-hewan yang ada. Itu titik tolak yang sangat brilian dalam konteks pesan Alkitab tentang bagaimana kita bersikap terhadap alam. Bagus sekali, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Pesan Alkitab jelas, kita harus peduli lingkungan, merawat dan memeliharanya, namun langkah-langkah manusia bukan menjadi penakluk dalam tanda petik pemelihara, kita penakluk dalam tanda petik sebagai agresor. Manusia menjadi agresor terhadap lingkungan sekitarnya. Dan karena itu ada seorang pendeta memberikan pemahaman teologis, karena kita tidak menjadikan sahabat, kita tidak bersahabat dengan lingkungan, maka mereka melawan kita melalui bencana alam, melalui COVID yang kemarin memporak-porandakan segala sesuatu. Karena COVID harus bicara soal ketidakseimbangan alam. Kita sudah mengeksploitasi rumah-rumah daripada hewan-hewan tertentu, ya.
Amerika dan negara-negara Eropa, suatu hewan yang dulu punya komunitas atau punya ekosistem lalu tergeser hidupnya. Dan kemudian mereka melawannya dengan penyakit yang muncul, dengan segala sesuatu. Dulu kan tidak ada yang namanya flu burung ya, sekarang ada flu babi begitu ya, belum lagi ada flu-flu yang lain. Sumber penyakit, padahal itu adalah ciptaan Tuhan untuk menopang kita, ya, dalam kehidupan ini, entah untuk konsumsi kita atau untuk mengolah sawah dan lain-lain. Jadi saudara-saudara, pandangan kuno mengenai alam memang cenderung mengarahkan kita untuk mengeksploitasi bumi. Gunakanlah. Dan Tuhan-Tuhan serta dewa-dewa masa lampau mengatakan, kuberikan semuanya kepadamu untuk kau gunakan dalam rangka kenikmatan dan kehidupanmu sebagai pribadi maupun sesama. Datanglah firman Tuhan melalui Alkitab yang menandaskan beberapa prinsip yang sangat penting dalam rangka membangun sikap kita secara baru. Jadi sekali lagi, walaupun Alkitab telah memberikan suatu titik tolak yang baik dalam rangka kita bersikap arif terhadap lingkungan, namun kadang-kadang kita tetap arogan. Saya suka tadi dalam pengantar liturgi mengatakan, Tuhan ampunilah kami tidak bersahabat dengan lingkungan, kami tidak peduli dengan adat, ya, karena pandangan Kristen, sebagian pandangan Kristen masa kini menganggap adat itu adalah sesuatu yang harus dibasmi. Tetangga saya dulu, lalu kemudian membuang figura guci-guci, kemudian benda-benda tua di rumahnya. Saya tanya, Bu, kenapa dibuang? Ini menurut pendeta saya tempat setan, ya. Guci-guci apalagi, banyak setannya. Wih, kalau begitu jangan dihancurkan. Bawa ke rumah saya, di rumah pendeta setan takut untuk masuk. Ya, lalu dibawalah ke rumah saya, makanya guci-guci saya adalah beberapa begitu ya. Ya, saya malam-malam tunggu, jangan-jangan ada muncul nanti kayak Aladin begitu ya. Enggak ada, yang enggak ada setannya. Setan itu enggak di guci di sini. Ya, setan itu di sini, saudara-saudara. Ya, dan kalau sudah di sini, lalu kemudian dia akan pindah di sono. Ya, temannya dia goda, ya kan? Lalu sesudah di sono di mana-mana, ya kan? Saudara-saudara, itu bahayanya bicara soal setan ya. Ingat mengenai lukisan Da Vinci Code, Leonardo da Vinci mengenai perjamuan akhir. Tahu kisahnya? Katanya konon itu dilukis 7 tahun lamanya. Ya, lukisan mengenai perjamuan akhir, perjamuan kudus yang ada di rumah dan di gereja, itu konon katanya dilukis selama 7 tahun. Dia mulai tahun pertama melukis siapa? Yesus. Nah, dia kan belum pernah melihat Yesus. Tapi dia ingin suatu imajinasi yang dibangun dari orang yang kudus. Dan dia bilang untuk melihat wajah-wajah yang kudus, itu harus datang ke gereja. Maka itu dia permisi kepada majelis. Dia bilang, Bapak Ibu, saya akan duduk di depan. Lalu nanti sementara kebaktian saya akan melihat seluruh jemaat. Dan waktu dia lihat jemaat, itu kayak malaikat mukanya. Ya kan? Sama seperti sekarang ini, kayak malaikat nih ya. Kayak malaikat. Ya, yang gak senyum itu bukan malaikat. Enak kan lihat begini ya, kayak malaikat semuanya. Tapi dari semua yang mukanya kayak malaikat itu, ada satu yang bersinar. Dia tertarik. Setelah ibadah dia datang. Ternyata seorang pemuda. Dia bilang, pemuda, wajahmu tadi bersinar. Saya ajak ke studio ya, untuk saya lukis. Jadi dia melukis wajah pemuda itu dengan membangun imajinasi mengenai anak domba Allah. Maka selesailah wajah Tuhan Yesus di tengah-tengah meja perjamuan kudus itu. Ya. Tahun berikut dia menulis mengenai Petrus, menulis mengenai Bartolomeus, Matius, ya, sampai tahun yang ke-6. Memasuki tahun yang ke-7 satu lagi. Siapa? Yudas. Ya. Dia bilang Yudas enggak ada di gereja. Ya. Ada Yudas di sini? Kalau ada Yudas di sini nyusup itu ya.
Hati-hati ya. Makanya saya bilang tadi ini di sini, setan itu ada di hati ya. Sesudah di sini, di sono ya. Lalu kemudian di mana-mana. Dia pergilah ke suatu kawasan di mana di situ banyak kejahatan dilakukan. Ya. Di sebuah kota lalu dia pergi ke situ. Dan dia melihat memang orang-orang di situ muka Yudas semua. Ya. Dan ada satu lagi yang dia lihat memang semua muka Yudas, tapi ada satu benar-benar muka iblis. Ya, muka iblis. Dia bilang, saya mau ajak dia. Lalu kemudian dia bilang, pemuda, saya ajak Anda ke studio saya. Untuk apa? Saya mau melukis Yudas. Jadi saya melukis perjamuan akhir, Yesus dan murid-murid yang lain sudah tinggal Yudas. Lalu dia menangis sejadi-jadinya. Pemuda yang muka iblis itu menangis jadi-jadinya. Loh, Bapak Leonardo da Vinci mengatakan, kenapa Anda menangis? 7 tahun lalu, Bapak mengajak saya ke studio Bapak. Bapak melukis Tuhan Yesus, itu saya. Dan sekarang Bapak mau melukis Yudas, itu saya. Itu saya, saudara-saudara. Saya mau katakan, jangan berubah imanmu ya. Jangan berubah imanmu apapun yang terjadi. Ini tahun politik Bapak Ibu. 2003-2004. Saya sudah mulai dengar ada yang mulai mempertimbangkan untuk ganti KTP. Ya. Dari KTP atas nama K menjadi I. Saya mau katakan, jangan ubah imanmu ya. Sebab Tuhan sudah berkata, bila kamu mengakui aku di hadapan manusia di dunia ini, aku akan mengakui engkau di hadapan Allah Bapa di surga. Jika engkau menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkalmu di hadapan Tuhan. Barang siapa menyayangkan nyawanya, ya, maka ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang berani kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Jadi saudara-saudara, jangan dari Yesus berubah menjadi Yudas ya. Dari orang yang bersinar cahayanya seperti hari ini ya. Jangan nanti di sini cahayanya terang ya. Kayak saya lupa nama, saya tidak tahu namanya. Mas ini ya. Contoh Mas ya. Contoh. Lalu kemudian 10 tahun yang akan datang saya ketemu tapi di tempat yang lain. Ya kan? Dengan cara ibadah yang lain. Jangan begitu ya. Saya yakin Anda tidak akan melakukannya. Ya. Pegang kuat-kuat, Tuhan akan memberkati jiwamu, usahamu, dan semua yang Anda lakukan. Amin. Tuhan memberkati. Jadi, kembali ke persoalan kita mengenai alam dan lingkungan, konsepsi masa lampau, terutama dari masyarakat kuno ya begitu. Habiskan sajalah, gunakanlah untuk kepentinganmu dan lain-lain sebagainya. Tetapi, hari ini kita akan berbicara lagi soal sebuah teologi yang berkaitan dengan ekologi. Teologi ekologi. Yang pertama, Tuhan menciptakan bumi ini. Pertama-tama, bukan soal indah dulu ya. Tuhan menciptakan bumi ini pertama-tama, bukan soal indah itu. Soal indah kedua. Yang pertama-tama untuk apa? Untuk melawan kekacaubalauan. Ketika roh Allah melayang-layang dan semuanya tanpa kacau balau, itu bahasa Ibraninya tohu wabohu. Kacau balau. Jadi ketika Allah menciptakan, mulai dari terang, semua bumi, darat, dan laut, itu untuk melawan kekacauan. Ingat, bumi ini ada untuk tidak memberikan tempat kepada iblis, meskipun dia tetap akan berusaha memasuki kita, nyusup juga di gereja. Yudas itu masih nyusup sampai hari ini, cuma saya tidak tahu di sini tadi siapa yang Yudas. Saya mengaminkan saja di sini semua malaikat, ada amin. Ya kan? Sekali lagi senyum sama saudaranya ya. Oh ya, yang bapak-bapak ada yang duduk dengan istrinya? Ada? Pegang bahunya. Ah, sudah. Siapa yang nggak mau duduk sama istrinya rasain gitu ya. Siapa suruh gitu. Sekali lagi dipegang Pak. Ya. Wah, luar biasa. Tadi di rumah mungkin clash, di sini aman ya. Sini aman. Ibu-ibu yang duduk dengan suaminya boleh pegang pundak suaminya. Ah, luar biasa. Cuma beberapa. Tapi hadir semua kan keluarga di sini ya. Hadir semua kan? Saudara-saudara, jadi
penciptaan langit dan bumi pertama-tama adalah Tuhan mau menghempaskan apa yang disebut kekacauan tohu wabohu itu. Yang kedua, semua diciptakan itu sungguh amat baik. Ya, setiap kali selesai menciptakan, semua diciptakannya sangat baik. Bahkan ketika selesai menciptakan manusia, bukan cuma sangat baik, sungguh amat baik. Jadi kita ini Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Ya, saya suka memberi motivasi kepada pemuda, apalagi kalau mereka lagi down, ya kan? Saya mengatakan Anda berharga di mata Tuhan. Ya, saya harus pakai kata-kata harismatik ya. Ya kan? Kadang-kadang kalau pakai bahasa Protestan biasa-biasa saja. Bersyukurlah, ya kan? Tuhan memberkatimu. Bagus sih, tapi kalau harismatik punya, Anda berharga di mata Tuhan, Anda biji matanya. Dipelihara luar biasa. Waktu saya dengar kata-kata itu meresap begitu ya. Luar biasa begitu ya. Padahal waktu itu saya juga lagi down begitu ya. Ketika dengar biji mata Tuhan dipelihara, tidak mungkin akan dia biarkan sesuatu menyentuh mata. Kalau ada sesuatu yang kan refleks untuk menghindari segala sesuatu. Saudara dan saya diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Jadi hari ini kalau ada beberapa beban hidup, katakanlah, Tuhan terima kasih untuk diri saya. Engkau sungguh mengasihiku. Hidup ini kalau tidak dimulai dari moto Tuhan mengasihiku, berat. Ya, menjadi pelayan seperti ini, semua ya, sampai ke organis musik semua, kalau tidak dimulai dengan Tuhan, Engkau sungguh mengasihiku. Kita akan datang telat ya. Kalau misalnya ada arisan, ya kan? Ibu Ida, tolong ganti saya ya. Tidak ada beban. Padahal ini melayani suatu tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sungguh luar biasa maknanya dalam kehidupan kita. Siapa melayani akan diberkati. Ada amin. Saya bukan kampanye soal berkat, tapi kami sudah mengalami bagaimana Tuhan memelihara kita ketika kita serius dengan Tuhan. Lagi-lagi kayak saya pakai bahasa orang karismatik. Jika engkau melakukan bagian Tuhan, Tuhan akan melakukan bagianmu. Itu prinsipnya. Ya kan? Lama-lama saya jadi harismatik betul ya. Betul. Saya memang sedikit harismatik. Karena dulu saya mimpin pertama kali baru datang dari Poso di GPIB Petrus. Lalu di situ ada Bapak Pendeta M.A. Sihite. Waktu itu majelis sinode. Selesai khotbah dia panggil, pendeta muda, kalau begini khotbahmu nggak laku di Jakarta. Kenapa Pak? Monoton, ya kan? Tidak ada ekspresinya dari atas ke bawah terus begini-begini. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Belajar ya. Kamu masih muda, jangan kami sudah tua. Kamu masih muda, belajar ya. Lalu belajar kemana? Jangan belajar sama pendeta Protestan. Hah? Lalu belajar kemana? Pendeta GBI. Astaga. Padahal waktu itu saya anti sama GBI. Terus terang ya. Saudara-saudara saya banyak yang pendeta Pantai Kostas, tapi saya anti. Apalagi kalau nginap di rumah, terus berdoa pagi jam 4 subuh. Tuhan. Saya bilang mengganggu sekali. Ternyata sikap itu yang betul. Sikap itu yang betul. Akhirnya saya live in di GBI, ada kawan saya pendeta GBI, saya live in 5 bulan. Saya lihat pelayanan mereka luar biasa. Tidak semuanya saya setujui, tapi sebagian besar memang saya harus ikuti. Cara omong juga, ya kan? Cara menyapa jemaat, ya kan? Kita kan kalau nyapa jemaat, ya kan? Kalau mereka tidak, di training, di briefing. Sebentar, karena saya ikut kan? Sebentar jemaat datang, kalian tampil baik. Lalu senyum ya, berikan pancaran mukamu yang terbaik. Makanya orang lari ke GBI begitu ya, ya kan? Udah putih-putih senyum lagi begitu kan? Saya dari kampung ya makin tertarik begitu ya. Oh Tuhan, saya bilang ya. Jadi saudara-saudara, kita harus memahami diri kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi kalau lagi merasa kurang, hari ini saya anggap sebagai sebuah fase baru, bangkit lagi. Ya, terutama yang bekerja jangan letih lesu ya. Lakukan. Ya, lakukan. Ya, berkat Tuhan terbesar ada di depan kita, bukan di belakang.
Berkat Tuhan terbesar ada di belakang. Karena itu jangan menyanjung-nyanjung masa lalu. Oh dulu GPIB Dian kasih dulu bagus sekali. Lah sekarang tidak bagus, begitu ya. Harus tetap bagus dan bahkan makin memungkinkan untuk kita buat bagus. Tapi kuncinya di sini. Katakan, Tuhan Engkau mengasihi. Mari sama-sama kita bilang, Tuhan Engkau mengasihiku. 1, 2, 3. Tuhan Engkau mengasihi. Ketika seorang penulis buku bernama David Seng, dia penulis buku di kalangan agama-agama, saya waktu itu lagi menekuni soal agama-agama, lalu dia pernah berkunjung ke Kalkuta, waktu itu Bunda Teresa masih hidup, dia datang dengan Peter Kuzmic, seorang Yugoslavia. Ibu Teresa itu orang Yugoslavia juga. Lalu mereka datang dan saat itu Bunda Teresa lagi menolong orang-orang kusta. Di samping itu dia menolong anak-anak yang ditelantarkan, bayi-bayi terutama. Itu tiap malam dia dengan teman-teman susternya dari Odo Cinta Kasih, lalu mengumpul bayi-bayi yang dibuang di tong-tong sampah di pelosok-pelosok Kalkuta. Kenapa? Karena ibunya sudah sekarat, tidak mampu menyusui lagi. Itulah yang mereka angkat. Itulah yang mereka rawat. Sebagian mati tapi banyak yang boleh diselamatkan. Saudara-saudara, tahun 1979 dia mendapat hadiah Nobel perdamaian, bukan? Masih ingat wawancaranya? Wawancaranya pada waktu itu wartawan bertanya, "Madam, mengapa Anda melakukan ini?" Karena menurut wartawan ini hal yang susah untuk kita lakukan. Apa jawabnya? Yesus mengasihiku. Because Jesus loved me. Kalau Anda tidak punya perasaan itu, Yesus mengasihiku, Anda akan bentrok dengan pasanganmu. Anda akan mengabaikan tugasmu. Tidak akan melakukan pekerjaanmu. Dan hari ini saya mau mengatakan, kita punya cinta akan alam. Jika engkau cinta aku, jagalah aku. Jangan lumpuhkanlah ingatanku ya, jangan ya. Kayak lagunya si Geisa begitu ya. Ya, jika engkau cinta aku, jagalah aku. Jadi, yang pertama Tuhan menciptakan bumi untuk membuat tidak ada tempat bagi iblis. Yang kedua, karena Tuhan membuat segala sesuatu indah. Lebih lagi kita manusia sangat indah. Ada banyak yang saya mau urai, cuma waktunya saya rasa sudah sangat panjang. Saya mau tutup begini. Mulailah dengan melakukan yang terbaik di rumah kita. Sampah buanglah pada tempatnya. Kalau ada sampah yang kita lihat di gereja ini, jangan tunggu koster. Ambil. Ya. Lalu taruh di mana tidak ada tong sampah? Taruh di, orang Poso bilang popoji ya. Orang Manado bilang juga popoji ya. Taruh di kantong sini. Saya selalu lakukan itu. Tisu juga saya taruh di sini. Sekali waktu saya mau bayar bensin, saya ambil uang, bukan uang tisu. Wah, saya salah begitu ya. Saya pikir marah kali petugas pom bensin. Kita punya tugas dan tanggung jawab. Karena apa? Karena Alkitab sudah memberikan suatu bingkai berpikir tentang hidup manusia bukan hanya untuk masa kini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang sangat masif sekarang ini telah mendorong teolog-teolog besar di dunia untuk mengubah teologinya. Yang tadi tidak ada teologi ekologi, sekarang ada teologi tentang ekologi. Dalam pengertian bahwa merawat lingkungan adalah bagian dari iman saya kepada Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, mari kita melakukan langkah-langkah taktis. Ya. Yang pertama, ajarkan nilai-nilai dasar tentang kebersihan mulai dari rumah. Kalau saya katekisasi, saya punya program untuk anak-anak cuci pakaian dalam sendiri. Ya, kok ngurusin sampai ke hal-hal yang begitu Pak Pendeta? Enggak, harus dimulai dari situ. Saya evaluasi dan tanya orang tuanya, apakah mereka lakukan? Bersihkan tempat sendiri. Lalu kemudian merawat rumah. Jadi rupanya itu sangat prinsip. Katolik melakukan itu. Saya tiru dari Katolik. Bagaimana membina generasi mudanya. Saudara-saudara, saya tidak tahu sampai kapan kita hidup. Tapi saya ingin Tuhan akan berbicara di akhir hayat nanti.
sungguh engkau hambaku yang setia. Seperti hamba-hamba yang menerima talenta 5 dan 2, menggandakan dalam arti mengembangkan talenta hidupnya, entah dia musik, entah dia jago volley, jago bola, dia kembangkan talenta itu untuk kehidupan yang baik dan kebersamaan. Tetapi hamba yang punya 1 talenta karena dia merasa iri, kok saya cuma dapat 1, padahal 1 itu adalah gaji 1 tahun, lebih dari cukup. Tapi dia mengeluh karena dia merasa cuma dapat 1, yang lain 5, yang lain 2, karena itu dia pendam. Dia nggak melakukan apa-apa untuk menggandakan, memfungsikan potensinya, dan Tuhan marah. Hai hambaku yang baik kepada yang pertama, hai hambaku yang baik kepada yang kedua, masuklah kepada perjamuan. Tapi yang ketiga, hai hambaku yang kejahat, kembalikan talenta itu. Berikan kepada mereka yang tidak berpunya, tapi mereka mau untuk mengembangkan talentanya. Kadang-kadang saya suka merenungkan itu. Seringkali kalau kita lupa Tuhan, ya beginilah jadinya. Tuhan ambil lagi, bukan? Saya tidak sedang mengancam kita, tapi refleksi teologisnya memang harus begitu. Tuhan kadang-kadang mengambil lagi karena kita tidak melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk mempunyai kepekaan terhadap lingkungan dan kehidupan yang ada di sekitar kita. Sebab alam ini harus menjadi sahabat. Dan saya yakin sebagaimana Tuhan berkata, hai hambaku yang setia bagi mereka yang memfungsikan talentanya, dia juga akan berkata, hai hambaku yang setia. Kau telah merawat alam yang dulu diciptakan sangat baik. Sebab kalau Tuhan sekarang berkata, dia geleng-geleng kepala. Yang dulu sangat amat baik, dia akan katakan, sungguh amat buruk. Semuanya telah engkau hancurkan, tapi engkau diam. Saudara-saudara, ini adalah tantangan kami di gereja kami di Poso. Kami menghadapi sebuah perusahaan yang mengeksploitasi danau dan sungai kami. Tapi, ya saya harus mengatakan bahwa kadangkala gereja kami di situ diam. Banyak korban karena kawasan pertanian mereka terendam sebab bendungan-bendungan besar telah dibentuk, tapi gereja diam. Saya senang dengan HKBP ketika Indorayon dulu mau dibangun lalu mereka melihat dampak ekologisnya, mereka bersama-sama masyarakat menolak dan berhasil. Saya mendengar bahwa perusahaan itu, kalau saya menyebut nama perusahaan itu telah bertransformasi menjadi perusahaan yang lain. Tapi ternyata mereka baca itu perusahaan yang lama. Kemarin bahkan bersama dengan Ketua Umum PGI Bapak Pendeta Gomar Gultom yang adalah seorang pendeta HKBP, mereka ikut menolak karena mereka melihat dampak ekologisnya nanti sungguh sangat parah. Nah, di daerah kami ada 2 perusahaan, yang satu berkaitan dengan PLTA yang menggunakan air daripada danau kami. Tadinya sih itu biasa-biasa saja menurut kami. Cuma karena dia membangun turbin lebih dari 1, turbin 2, turbin 3, maka kemudian mereka membutuhkan volume air yang stagnan, volume air yang tetap dalam jumlah yang besar. Karena itu dikeruklah sungai kami. Dan itu sangat berbahaya. Lalu kami tidak bisa lagi ke situ untuk mandi dan lain-lain sebagainya. Dulu alam yang menjadi milik kami, sekarang kami tidak dapat untuk menikmatinya lagi. Lalu kemudian yang berkaitan dengan perusahaan nikel ya di Morowali ya. Itu saya melihatnya beberapa tahun. Ini kan kontraknya itu sampai 90 tahun. Nanti setelah 30 tahun kita akan mengalami bencana banjir bandang karena gunung-gunung itu akan menjadi sasaran dari pengerukan nikel yang memang sampai berapa ratus meter ke bawah. Situlah yang akan terjadi. Gereja kami diam. Tidak melakukan sesuatu. Ya, saya juga bersuara tapi tidak bisa didengar. Tapi kami bergumul untuk melakukan sesuatu. Mari kita menyelamatkan alam kita. Karena alam adalah sahabat. Semoga nanti ketika kita sampai di pintu surga, Tuhan akan berkata, engkau hambaku yang baik telah merawat bumi ciptaan.
sesuai dengan tuntunan yang kuberikan dalam Alkitab. Tuhan memberkati kita. Amin.